Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selaku hamba-Nya. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan selaku kita selaku umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga ketika kita menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak bakalan bisa menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaki kita, Allah Subhanahu wa taala memudahkan tangan kita, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita menuju ke tempat yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaki kita berada di tempat ini. Banyak orang yang di luar sana ketika panggilan hayya 'alas salah, mereka masih sibuk dengan urusan perkara-perkara dunia. Mereka masih sibuk dengan dagangan mereka. Mereka masih sibuk dengan apa yang mereka cari. Bahkan mereka melalaikan kewajiban mereka. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Pak, Bu, tahun kemarin pernah Al-Fakir ngisi sini. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Mengingat sedikit seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua nikmat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat uang 100 juta, Pak. 100 juta, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ku cabut nikmatku. Apa nikmatnya? Dipotong tangan kita. Kaki kita dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Milik uang atau milik kaki, Pak? Atau milik tangan? Berarti tangan dan kaki kita ini lebih mahal daripada uang 100 juta. Uang bisa dicari, sedangkan nikmat tangan, nikmat kaki tidak ada yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita uang sebesar gunung. Sebesar gunung, besar, Bu? Besar tak, Bu, gunung, Bu? Besar. Pak, besar, Pak. Besar. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan uang sebesar gunung, emas sebesar gunung, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ku cabut nikmatku. Apa? Nikmat kita susah bernapas. Coba bayangin, Pak, susah bernapas. Pecah kena asma tu. Saya pribadi keturunan orang tua saya, turunan ayah, kena asma, Masya Allah. Kalau malam-malam tu, Masya Allah, saking nikmatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan napas kita. Itu seandainya uang yang sebesar gunung tadi, Bu, Pak, Allah Subhanahu wa taala cabut nikmatnya, kita susah bernapas, antara kita mati dengan hidup, hidup dengan mati dalam keadaan syakaratul maut mungkin. Ya. Tidak kata apa-apanya emas sebesar gunung tadi. Kata apa-apanya emas sebesar gunung tadi dibanding Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita kepada kita semua. Itulah pandai-pandai kita bersyukur. Wa an ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita sering dengar ayat ini, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan ku tambah. Barang siapa yang berkufur atas nikmatku,
Sungguh azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral hadirin wal a'izza rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Salawat berian salam tetap tercurah kepada habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berjuang, beliau berdakwah, dicaci maki, dilempar doktoran demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika akhir hayat beliau, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan syakaratul maut, siapa yang dipikirkan Nabi, siapa yang diingat Nabi? Bukan para sahabat, bukan istri beliau, bukan anak beliau, tetapi yang dipikir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati, ummati, ummati. Kita dipikirkan Nabi Muhammad, umatku, 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 kata Nabi Muhammad. Itu dalam keadaan syakaratul maut. Masya Allah. Wahai malaikat Jibril, berikan syakaratul maut ini sangat pedih, berikan saja kepadaku, jangan berikan kepada umatku. Bahkan para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah gerangan orang yang engkau rindukan itu? Maka Rasulullah menjawab, bukankah kami ini para keluargamu? Kata sahabat, bukan. Orang yang kurindukan itu, orang yang kurindukan itu, yang ku nanti-nantiku itu, yaitu yang tak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Kita yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, kita di bulan yang mulia ini, di bulan yang agung ini, di bulan Syahrul Quran, kita perbanyak salawat ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin a'izza rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tahun demi tahun, bulan demi bulan, waktu demi waktu, tak terasa kita sebentar lagi akan kehilangan bulan Ramadan. Tak terasa bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Padahal baru tahun, padahal kemarin, tak perasaan kemarin datangnya bulan Ramadan, tiba-tiba sudah setengah bulan, hampir setengah bulan kita kehilangan bulan Ramadan. Kita koreksi diri kita pribadi, kita muhasabah diri kita pribadi, kita muhasabah diri saya Pak Al-Fakir pribadi, kiri bapa, ibu semuanya. Di bulan yang mulia ini, sudahkah kita menghatamkan Al-Quran? Sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah tangan kita gunakan bersedekah? Sudahkah kaki kita gunakan untuk majlis-majlis ilmu? Kalau belum kita muhasabah, mumpung masih ada bulan Ramadan, mumpung masih ada di bulan Ramadan yang mulia ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau tahun kemarin kita tidak pernah hatam Al-Quran, minimal tahun ini kita bisa hatam Al-Quran. Kalau tahun kemarin kita tidak pernah mengaji Al-Quran, minimal tahun ini mengaji. Kalau tahun kemarin kita tidak pernah bersedekah, minimal tahun ini kita bersedekah. Kenapa? Karena banyak kemuliaan-kemuliaan dalam Al-Quran. Salah satunya Al-Quran, yaitu turunnya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu Pak, Bu, di bulan ini kita meraih, yaitu ketika mendapatkan bulan Lailatul Qadar, keutamaan bulan Lailatul Qadar yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yaitu bulannya Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, turunnya Al-Quran. Oleh kerana itu, ma'asyiral hadirin wa azza rahimakumullah, kita bagaimana kita 5 waktu itu kita habiskan dengan Al-Quran. Apalagi malam terakhir, 10 malam terakhir, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam 10 malam terakhir, beliau jarang di rumah, banyak dihabiskan ke masjid-masjid. Untuk apa? Untuk mencapai malam Lailatul Qadar. Semoga kita pada tahun ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral hadirin wa azza rahimani wa rahimakumullah. Balik dari tadi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk apa? Melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinnah wal insana illa liya'budun. Tidakkah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan Allah, diciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh mencari perkara-perkara dunia, kita boleh mencari harta sebanyak mungkin, kita boleh menjadi doktor, profesor, presiden, tetapi jangan lupa bahawa tujuan kita di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi presiden, menjadi presiden yang amanah. Kita jadi doktor, bagaimana doktor ini yang menjadi amanah. Kita menjadi polisi, bagaimana polisi ini bisa menolong masyarakat, bisa mengayomi masyarakat. Itu Allah tidak melarang kita mencari perkara dunia, tetapi jangan sampai lupa tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, ma'asyiral hadirin wa azza rahimani wa rahimakumullah, Al-Fakir pribadi mengajak ma'asyiral hadirin untuk memperbaiki solat kita. Solat kita perbaiki dulu. Kalau solat kita lah baik, insya-Allah amal-amal perbuatannya baik. Kalau solatnya buruk, maka perbuatan yang lainnya buruk. Kenapa? Pada yaumil akhirat kita akan dihisab yang pertama kali apa? Iaitu solat kita. Kalau kita solat bagus, insya-Allah amal-amal yang lainnya melok bagus. Tapi sebaiknya kalau solat kita jelek, maka segala amalan perbuatan kita termasuk jelek. Perbaiki solat kita. Mulai ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, langsung kita hadir ke masjid, langsung kita menuju ke tempatnya Allah. Kita paskan dulu, kita tunda dulu perkara-perkara dunia, kita langsung panggilkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipanggil atasan kita dipanggil tempat kita bergawe, jabatan kita dipanggil orang atasan, kita langsung segera. Tetapi ketika Allah memanggil kita hayya 'alas shalah, kita masih menunda, kaget dulu, nonton dulu, kita masih bertunda. Kita perbaiki solat kita. Kalau solat kita baik, insya-Allah amal perbuatannya baik. Mungkin hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.